Pingin PC-mu bisa main game kayak gini? Tapi budgetmu cuma ada 3 jutaan? Tenang, aku ada solusinya. Halo gamers, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel One IT Solution for your PC gaming. Masih bersama saya Bayu, dan kali ini aku ada spesial rakitan. Karena rakitan kali ini kita hanya menggunakan budget 3 juta rupiah. Ingin tahu seperti apa rakitannya? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena akan banyak sekali solusi-solusi untuk rakitan PC gaming Anda. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai rakit PC-nya. Oke guys, jadi kali ini sudah datang untuk komponen-komponen kita. Dengan budget 3 juta rupiah, kita sudah mendapatkan semua ini. Kelihatan memang tidak ada VGA-nya, tapi tenang, jangan salah dulu. Karena di sini kita menggunakan prosesor dari AMD 33200G dengan 4 core dan 4 thread yang sudah memiliki integrated VGA atau VGA bawaan, yaitu Radeon Vega 8 Graphics. Kemudian untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard dari Asus A320MF. Kemudian untuk RAM-nya sendiri kita menggunakan RAM dari Team Elite dengan kapasitas 8GB 2x4GB dan 2666 MHz dan sudah DDR4. Kemudian untuk SSD-nya kita menggunakan SSD dari Team Elite dengan kapasitas 120GB. Dan untuk case-nya kita menggunakan Armageddon yang series Nimbus TR 1100. Untuk case-nya kita ada beberapa opsi. Jadi kalau kalian ingin memotong budget kalian bisa mengganti case ini dengan case dari Infinite 03 dan juga case dari Optimax. Nah, itu untuk pilihan case-nya. Bentar, turun dulu. Kemudian untuk VGA-nya kalian juga bisa mengupgrade ke VGA RX 570 atau Nvidia 1050 Ti atau VGA GTX 1650, nggak Ti, nggak ada Ti-nya. Jadi seperti itu. Itu hanya opsional. Jadi kalau kalian hanya ingin mendapatkan budget 3 juta, kalian hanya mendapatkan ini. Jika kalian ingin menambah, saya menyarankan untuk VGA yang tadi. Kalau kalian ingin memangkasnya lagi, case-nya bisa kalian ganti, nggak perlu pakai case-nya dari Armageddon. Bisa pakai dari Infinite 03 sama Optimax. Nah, jadi itu untuk pilihannya. Jadi untuk performanya sendiri, kita akan tes setelah ini. Kita akan memainkan beberapa game. Kita lihat apakah playable tanpa VGA, kita pure dari apa yang ada di sini, atau ternyata nggak playable, atau mungkin ada beberapa game yang playable, ada yang enggak. Jadi kali ini kita akan coba settingannya tidak rata kanan. Jangan salah dulu. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan yang rata kanan dengan budget hanya 6 jutaan. Di sini kita memotong setengahnya, dan apakah masih bisa? At least medium lah. Medium, maybe bisa jadi. Oke, yuk kita langsung coba gameplaynya. Oke guys, sebelum kita mulai untuk tes gameplaynya, kita akan lihat dulu untuk DX-nya. Dan di sini kita bisa lihat untuk prosesornya sudah terpasang AMD Ryzen 3 3200 dengan 4 core dan 4 thread yang juga sudah memiliki VGA bawaan, yaitu AMD Radeon Vega 8 Graphics. Jadi di sini sudah ada VGA bawaannya, dan kita akan coba untuk kemampuan atau performanya jika kita main game seperti yang setelah ini akan kita coba, yaitu game Dota 2. Kita akan langsung masuk ke gamenya. Oke, jadi ini untuk di gameplay Dota 2 dengan settingan low, kalian akan mendapatkan FPS sebesar 100 kira-kira. Jadi masih lancar. Kalau misalkan kalian ingin naik ke settingan medium, kalian bisa untuk coba. Sebenarnya nggak ada masalah sih untuk settingan medium, karena di sini masih lancar-lancar aja di atas 60 fps dan masih playable. Kita akan coba untuk tes skillnya. Oke, untuk FPS dropnya ada di angka 60, pas paling bawah. Kita coba sekali lagi. Oke, 59 paling bawah. Oke, jadi kalau kalian ingin menggunakan settingan medium masih playable, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 100 fps, kalian bisa turunkan untuk settingan yang low. Oke, kita lanjut untuk gameplay yang berikutnya. Sekarang kita sudah ada di game GTA 5, dan sebelum kita main gamenya, kita lihat dulu untuk settingan grafisnya. Di sini kita menggunakan resolusi hanya 1280 720, jadi kita pakai resolusi kecil.
Untuk video memori yang tergunakan hanya 953 MB. Nah, untuk settingan yang lainnya, di sini kita menggunakan settingan yang normal, nggak bisa naik lagi, dan semua efek dimatikan. Oke, langsung coba untuk permainannya. Di sini kira-kira untuk FPS-nya bisa dapat di angka 60. Ini bisa kita bilang masih playable ya. Meskipun grafiknya ya bisa kalian lihat nggak terlalu jernih. So far so good, nggak ada masalah. Jadi kalian yang ingin main GTA 5 dengan rakitan build ini masih bisa, bahkan sampai tamat pun masih bisa. Tapi kalau kalian ingin mengupgrade grafiknya, kalian juga harus mengupgrade VGA-nya dong. Seperti yang di sebelumnya udah aku bilangin, kalau mau upgrade VGA-nya ada rekomendasi-rekomendasi yang udah aku sebutin. Jadi itu aja untuk game GTA 5 reviewnya. Di sini masih aman, kalian bisa main, dan next kita lanjut ke game yang berikutnya. Sekarang kita sudah di game Valorant dan langsung kita lihat untuk settingan grafiknya. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan settingan high, di sini kita menggunakan settingan yang medium. Nah, kenapa nggak di low? Karena sudah aku coba sebelumnya. Kalau di settingan medium, kalian masih bisa mendapatkan FPS kira-kira 100 FPS atau kurang lebih ya 70 atau 80 lah. Jadi pastinya kalau kalian ingin lebih tinggi lagi, kalian bisa ganti settingannya ke settingan yang low. Tapi untuk gameplaynya sendiri nggak akan mengganggu di settingan medium. Tidak direkomendasikan jika menggunakan settingan high karena masih belum cukup. Jadi better kalian menggunakan settingan medium dan semua efeknya dimatikan. Nah, seperti apa kira-kira performanya? Langsung kita jump into the game. Oke, sekarang kita sudah masuk ke gamenya, dan di sini bisa kalian lihat untuk FPS-nya sendiri ternyata ada di angka 90 hingga 100. Bisa drop di angka 80, tapi nggak ada masalah yang bikin kalian not playable. Jadi so far so good. Jadi kalau kalian ingin main Valorant nggak akan ada masalah, masih direkomendasikan. Nah, jadi seperti ini kalau kalian lihat nggak akan ada FPS dropnya sama sekali. Kalau misalkan kalian ingin main Valorant masih direkomendasikan di settingan medium. Kalau misalkan kalian ingin lebih tinggi lagi FPS-nya, kalian bisa gunakan di settingan yang low. Tapi ingat, nggak direkomendasikan untuk yang settingan high. Oke, next kita lanjut. Sekarang kita sudah ada di game PUBG Lite dan kita lihat untuk settingan berbeda seperti yang video kemarin. Di sini kita menggunakan settingan low. Jadi kalau yang kemarin kita menggunakan settingan high, settingan ultra. Di sini kita menggunakan settingan yang low saja. Di sini settingan low-nya sendiri untuk di main menunya sudah mendapatkan FPS kira-kira 70. Nah, kalau misalkan kita naikin ke medium, tadi udah aku coba, dia ada di angka sekitar 60 hingga 50. Naik turun, jadi kurang rekomen untuk settingan yang medium. Nah, di sini juga kalian mungkin kalau ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi, kalian bisa turunkan lagi settingan grafiknya ke settingan yang paling low atau very low. Nah, sekarang kita coba untuk main gamenya. Nah, jadi sekarang sudah ada di gamenya dan kita lihat untuk FPS-nya. Ternyata kita mendapatkan FPS sekitar 90. Wah, ini untuk gameplaynya sendiri sudah lumayan ya. Untuk FPS-nya bisa mendapatkan di angka 80. Mungkin untuk medium belum dicoba, kalian bisa coba sendiri kalau menggunakan prosesor ini. Nah, tapi untuk settingan mediumnya sendiri bisa dibilang playable. Nanti akan kita coba untuk masuk di gamenya langsung atau yang udah mainnya. Mungkin akan mendapatkan FPS yang turun mungkin atau mungkin naik. Nah, kita nggak tahu. Dan kalian juga jangan lupa bisa variasi untuk settingannya, bisa kalian naik turunin sesuai kemauan kalian. Dan jangan lupa juga untuk perhatikan FPS-nya, jangan sampai kalian naik-naikin kemudian lupa kalau FPS-nya bakal drop. Nah, itu ya. Oke, sekarang sudah ada di pesawatnya dan FPS-nya malah tinggi nih, dapatnya 200 ya, tapi gambar pesawatnya halus banget ya, kayak tumpul ya. Habis ini kita lompat, ya langsung lompat aja, nggak tahu kemana. Kayaknya kita ke bootcamp ya. Udah, kita cobain untuk di bootcamp. Kira-kira bakal dapat FPS berapa? Apakah akan turun atau masih stabil di angka 70 atau 80? 1, 2, loh kok nggak rame? Oh rame. Loh rame. Minggir nggak? Laki nggak minggir. Minggirnya dikit aja. Iya. Jim. Oh, tapi FPS-nya mantep nih, guys. 100. Mana? Yo. Dilihat FPS-nya, FPS-nya 90.
angka yang sangat-sangat playable. Sejauh ini nggak ada masalah ya. Mungkin kalau kalian setting ke medium mungkin masih bisa nih, kemungkinan, tapi belum tahu lagi ya. Kalau misalkan kalian emang lebih prefer ke gameplaynya, better di settingan yang low aja. Turunin lagi nggak masalah, nggak ada masalah. Suka-suka kalian juga sih. Mau pakai settingan berapapun, ya suka-suka kalian. Tapi kalau di sini aku sangat merekomendasikannya di settingan yang low saja. Ini sudah oke, sudah enak untuk dimainkan. Jadi kesimpulannya, untuk semua game yang sudah kita cobain, kalian bisa bermain dengan lancar, tapi dengan grafis yang pastinya nggak high-high amat. Kalau misalkan mau high, kalian bisa upgrade ke VGA yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kita sudah merakit PC dengan budget hanya 3 juta rupiah. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe di channel One IT Solution, karena kita akan memberikan banyak sekali video-video tentang perakitan dan solusi untuk PC gaming Anda. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda. Dan jika kalian berminat untuk membeli PC ini, kalian bisa langsung kunjungi di offline store kami yang ada di High Tech Mall Surabaya, atau kalian juga bisa kunjungi di marketplace kami yang ada di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Dan yang paling terakhir, jangan kemana-mana, stay safe, tetap sehat di rumah aja, oke? Saya Bayu, pamit undur diri, peace out.